Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bahagia dalam penderitaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 1 Petrus 4 ayat 14. Sahabat Iktus, siapa saja dapat mengalami penderitaan, termasuk kita yang berpredikat Kristen. Bencana, penyakit, tekanan, dan penganiayaan datang dan tidak jarang membuat kita mengeluh dan meratap. Jika penderitaan karena dosa atau kesalahan kita, maka itu dapat dipahami sebagai hukuman. Tetapi jika bukan karena dosa kita, lalu apa istimewanya menjadi orang Kristen? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan? Mari melihat penderitaan dari sudut pandang Alkitab. Rasul Petrus memikirkan dua jenis penderitaan. Jenis penderitaan yang pertama sebagai ganjaran atas dosa. Bandingkan ayat 15 dan 17. Jenis penderitaan yang kedua ditunjukkan melalui ungkapan karena nama Kristus ayat 14. Sebagai orang Kristen ayat 16. Karena kehendak Allah ayat 19. Kita perlu memiliki cara pandang dan sikap yang benar terhadap penderitaan itu. Dua hal inilah yang membedakan orang-orang Kristen dari dunia. Situasi kita boleh sama, namun cara pandang dan sikap kita harus berbeda. 1. Menderita karena nama Kristus ayat 14. Orang Kristen bukan hanya harus bersabar, tetapi bersukacita karena diberi hak istimewa untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus ayat 13. Penderitaan Kristus berarti penderitaan demi keselamatan manusia. Istilah berbahagialah digunakan dengan alasan karena kamu memiliki roh Allah yang akan menguatkan dan menghiburmu, bahkan membawamu melalui semua kesukaran, mengangkatmu dan memeteraikan dengan kemuliaan kekal ayat 14. 2. Menderita sebagai orang Kristen ayat 16. Pada zaman itu, sebutan orang Kristen, Kristianos, seringkali adalah ungkapan ejekan. Dibandingkan dengan orang-orang yang memilih untuk menyembah kaisar, orang Kristen terlihat begitu hina. Ayat 16 menyatakan, janganlah ia malu jika karena ketaatan kepada Kristus, seorang menjadi berbeda dengan dunia. Janganlah menganggapnya sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi menerimanya sebagai suatu kehormatan, bahwa melalui ketaatan terhadap firman, Kristus akan dimuliakan. 3. Menderita karena kehendak Allah, ayat 19. Ketika Allah terkesan berdiam diri, kita biasanya berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Namun, ingatlah bahwa sebagai pencipta, Allah berkuasa mengontrol dan menentukan hidup kita. Sikap terakhir yang dituntut dari orang-orang Kristen adalah berserah secara aktif ayat 19. Dengan cara menyerahkan jiwa dan berbuat baik. Kita melakukan bagian kita, yaitu tetap berbuat baik dan membiarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, yaitu menentukan hidup kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku pernah mengalami penderitaan karena nama Kristus? Penderitaan seperti apa yang kualami karena aku memilih untuk taat kepada Kristus? Apakah aku sedia menyerahkan diriku sepenuhnya untuk pemberitaan nama Kristus? Tuhan Yesus, tidak ada kebanggaan lain yang kuterima selain karena aku diperkenankan untuk mengecap sedikit saja dari penderitaanmu. Ampuni aku, karena seringkali aku tidak berani mengambil resiko untuk tetap taat kepadamu. Aku takut menderita karena namamu. Tetapi hari ini, firman-Mu mendorongku
untuk memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu mengalami penderitaan demi kemuliaan-Mu. Aku berdoa untuk para utusan Injil-Mu, mereka yang telah menyerahkan diri demi pemberitaan Injil di ladang yang penuh resiko, agar mereka tetap berkobar untuk mempersembahkan jiwa demi kemuliaan-Mu. Amin. Penderitaan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita.